Hai, back again, Pengurus Tempat dengan gue Rifki. Dalam video kali ini gue bakalan ngajarin kalian gimana caranya bikin api. Nah, api ini dalam bentuk kartun tapi ya, bukan real api, real gitu bukan, tapi dalam bentuk kartun. Nah, biar lebih paham lagi kayak gimana yang bakalan kita bikin, nih contohnya nih. Nah, itu dia contohnya. Sebelum kalian ngikutin tutorial ini, kalian harus nyiapin dulu plugin yang namanya Trapcode dari Red Giant. Karena kita bakalan pakai Trapcode partikular, efek partikular dari plugin Trapcode itu. Gua rasa kalian udah ngerti lah ya Trapcode partikular itu apaan, soalnya plugin terkenal lah ini kan. Nah, biar nggak usah kebanyakan bacot, langsung aja yuk. Oke, buat bikin api di After Effects, yang pertama kita harus buka After Effects-nya dulu, terus bakar laptopnya biar berapi, dan selesai. Oke, serius ya, yang pertama bikin new composition dulu, Ctrl N, dan resolusi gue pakai Full HD, terus durasi 15 detik. Oke, terus bikin new solid, Ctrl Y, terus gue kasih nama api mid. Oke, terus tambahkan efek partikular. Nah, ini Trapcode partikular nih kan. Kalau udah, ikutin setting gue juga bakalan ngajarin dikit-dikit nih. Partikel per sec ini adalah gue rubah ke 500 dulu. Nah, artinya adalah 500 titik ini bakalan muncul dalam tiap detik gitu maksudnya. Gitu. Jadi 500 titik per detik. Nah, jadi 500 partikel per sec, ngapain diulang-ulang, kampret. Terus direction gue rubah ke directional gitu kan. Terus selanjutnya linear, bukan ini, point gue ganti ke spare. Terus emitter size gue ganti jadi 200, 200, dan 200. Direction spread juga gue ganti jadi 25%. Oke. Nah, kalau emitter udah, selanjutnya kita masuk ke partikel. Di partikel, live partikel ini adalah satu partikel ini dia bakalan muncul selama berapa detik gitu kan. Jadi kalau 3 berarti dia satu partikel dia bakalan muncul per 3 detik gitu. Tapi di sini gue rubah jadi 1,4. Live random gue pasang 15 mungkin cukup. Artinya adalah live random ini maksudnya adalah dia 15 detik, 15 apa ya? Bukan 15 detik, 15% randomnya tuh, jadi enggak semua 1,4 detik gitu, tapi ada randomnya juga, dan tapi randomnya itu enggak jauh-jauh banget dari 1,4 detik ini. Ya paling jauh 15% dari nilai 1,4 gitu. Maksudnya kayak gitu. Mudah-mudahan paham ya. Terus size-nya gue rubah ke 50, size ya, size dari bentuk titik-titik ini ya. Size dari titik ini, jadi kalau 10 ya titiknya membesar gitu, cuman gue pakai 50 jadi lebih besar lagi. Oke. Terus size random mungkin 15. Size random ya sama kayak live random ini, jadi size-nya random juga, berkisar di antara 15%. Terus selanjutnya adalah size overlay. Size overlay gue pakai yang preset, terus pakai yang ini nih. Nah, yang ini nih. Nih. Jadi dia mulai dari kecil dulu, terus membesar, terus mengecil sampai habis gitu. Nah, selanjutnya masuk ke set color. Set color kita pakai overlay, dan di color overlay kita bakalan ngerubah warnanya. Karena api nggak ada warna biru, ya mungkin ada ya kalau di kompor gas, tapi ini nggak pakai. Jadi gue ilangin. Nah, gue cuman pakai warna merah sama kuningnya aja. Cuman merahnya geser ke kanan, kuningnya geser ke kiri gitu. Selanjutnya kita masuk ke fisikanya. Gravity kalau gue tambahin 100 misalnya, berarti dia bakalan jatuh ke bawah. Tapi karena ini api, dia bakalan naik ke atas. Gue pasang negatif 250. Jadinya hasilnya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Ini udah sedikit mendukung. Terus tambahkan lagi efek yang namanya Rogue Edge. Nah, tambahkan Rogue Edge.
Kemudian bordernya kita bisa edit jadi 10. Add sharpness juga naik sampai 10 biar sharp banget. Dia nggak apa sih namanya, nggak ngefeeder. Nah kalau rendah tuh kayak gini, dia harus tinggi biar dia kayak kartun gitu kan. Kemudian scale mungkin sedikit turun jadi ya 80. Oke, kita bisa lihat dulu hasilnya kayak gimana. Nah ini hasilnya sebenarnya udah kayak gini aja, cuman biar lebih bagus lagi kita duplikat ini. Kenapa gue kasih nama api mid juga ini, soalnya ini bakalan diposisiin di mid gitu. Gue duplikat dengan select dulu layer ini, terus Ctrl D, gue kasih nama api top. Nah api top ini gue edit size-nya, size dari partikelnya. Ini size partikel mana nih? Nah ini nih, gue rubah jadi 25. Kemudian warnanya juga gue rubah color over life, jadi rada lebih kuning. Merahnya ini kan merah banget ya, gue ubah ke rada orange dikit gitu. Jadi dia lebih terang lah daripada warna api di api mid, layer api mid. Oke. Nah hasilnya kayak gini nih. Masalahnya adalah ini dia sama men, cuman dia lebih kecil aja gitu. Bentuknya sama aja, cuman dia lebih kecil gitu. Tapi gue nggak suka kayak gitu, gue mau random lagi. Nah gue mau lapisan yang api terang ini dia gerakannya beda dengan api mid itu. Jadi emitter random seed gue rubah ke 1, jadi dia bakalan beda gerakannya gitu. Oke. Selanjutnya gue duplikat lagi api mid ini, Ctrl D, terus gue taruh di paling bawah, terus gue edit namanya jadi api bot. Api bot ini size partikelnya gue gedein 55 mungkin ya, mungkin 60 dulu deh, 60. Terus warna juga gue rubah, di partikel sini warna color over life. Nah tapi kali ini kuningnya yang gue merahin, lebih ke merah lagi gitu. Jadi dia lebih apa ya, lebih merah apa sih. Terus emitter gue rubah lagi, random seed-nya gue rubah ke 2, jadi dia beda juga gerakannya. Oke, ini dia hasilnya. Nah kayak gini udah lumayan ya lah ya. By the way ini api bot ini kayaknya kegedean deh, jangan 60, 55 aja kayaknya cukup. Oke 55. Lalu buat kontrol nulnya, bukan buat kontrol, buat kita bisa mindahin apinya, kita bikin select dulu 3 layer ini, terus Ctrl Shift C buat membuat precomposition. Terus gue kasih nama api. Oke. Nah kalau udah di komposisi ini juga kita bikin new null. Gue centerin dulu nullnya. By the way apinya nggak center ya. Ya nggak apa-apa deh, apinya nggak center, taran aja. Kemudian apa sih namanya, composition api ini double klik biar kebuka. Terus composition satu ini gue geser, tarik dan geser ke arah sini nih, biar dia bisa kebuka kayak gini nih, kebuka 2. Kenapa? Fungsinya adalah gini, gue ajarin. Null, tekan tombol P di keyboard karena kita bakalan parent layer ini ke dalam position null ini gitu. Jadi mulai dari api top kita tahan tombol Alt di keyboard dan di position ini klik stopwatch-nya ini. Terus ada tombol lingkaran-lingkaran ini, muter-muter gini, twist gini. Klik dan drag ke position. Terus enter. Bukan enter ini ya, bukan enter ini, tapi enter di 6 key. Oke, enter. Kemudian itu api top, bikin juga di api mid dan api bot. Mana nih emitter nih? Nah, kalau udah kita bisa balikin lagi composition 1 ke sini nih, biar rapi lagi.
gitu. Nah sekarang itu posisi dari api ini udah ngikutin dari posisi 0 ini. Jadi misalnya di detik kedua gue bakalan animasiin nolnya, position gue centang stopwatchnya, dan di detik ketiga dia bakalan pindah ke sini misalnya, boom, dan detik keempat ke sini, dan detik kelima dia balik ke tengah sini. Oke. Terus gue select semuanya, F9 buat easy ease, atau pakai keyframe wingman udah lebih gampang. Dan kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah itu dia, coba kita lihat. Jadi ngikut gitu ya apinya. Kalau ke kanan dia rada serong ke kanan dikit gitu kan. Jadi lebih natural lah gerakannya gitu. Biar memperindah aja sih ini, gue tambahin background control Y buat bikin new solid. Gue pakai warna ini nih, biru gelap nih. Terus oke, gue taruh di paling bawah. Kemudian api ini gue tambahin efek glow. Api kan sumber cahaya ya, jadi ada glownya dikit lah gitu. Ininya gue tinggiin, terus nah kayak gini ya, maybe something like this. Oke. Dan ini dia hasil jadinya. Nah itu dia tutorial api dari gue. Sebenarnya kalau jujur ya, api ini nggak kelihatan api-api banget, nggak sebagus api kalau kita bikin manual gitu ya, gambar frame by frame. Cuman ya lumayan lah buat kartun-kartunan gitu kan. Nah kalau kalian suka sama tutorial ini silahkan klik tombol like di bawah, dan kalau masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya. Dan satu lagi, follow gue di Instagram, namanya Pemuda Setempat, atau cek description di bawah. Di situ di Instagram itu gue bakalan nge-share ya keseharian gue lah dalam belajar After Effects kayak gimana. Oke, dan bye.